Oke, selamat pagi, malam, petang, siang, sore. Gue nggak tahu sekarang lagi dengerinnya kapan. Nah, ini audiobook pertama gue. Gue membuat channel ini dan membuat audiobook pertama gue karena gue sadar orang itu udah nggak punya waktu lagi gitu untuk ngebaca hard copy-nya. Nah, jadi gua mau ngebantuin ceritanya. Gua ingin membacakan buku-buku yang gua punya. Kalau kalian ada buku yang mau dibacain, lu bisa tulis di kolom komentar. Nah, kali ini gua mau ngebacain buku berjudul Berani Tidak Populer. Kisah-kisah kearifan dan kejernihan mata hati, tulisan Budi Estanuwibowo. Oke, kita mulai ya. Berani tidak populer. Suatu ketika, sang guru bijak ditanya oleh salah seorang muridnya, "Siapakah yang paling pantas disebut sebagai pemimpin yang baik, guru? Apakah pemimpin yang dicintai oleh semua orang, yang dibenci semua orang, atau yang bagaimana?" Mohon penjelasan guru. Yang dicintai semua orang belumlah cukup. Yang dibenci semua orang juga tidak cukup. Yang sebaik-baiknya adalah yang disukai oleh orang baik dan dibenci oleh orang-orang jahat, jawab sang guru. Bila yang dibenci semua orang disebut tidak cukup, murid masih dapat memahami. Namun, bila yang dicintai semua orang juga disebut belum cukup, murid belum bisa memahami. Mohon guru berkenan memberikan petunjuk, pinta sang murid. Muridku, bagaimana menurutmu? Apakah mungkin semua orang di dunia ini adalah orang yang baik dan bisa dipercaya? Sang guru tidak menjawab pertanyaan muridnya, namun bertanya balik. Tidak mungkin, guru. Seperti simbol yin dan yang telah teruji kebenarannya selama ribuan tahun. Demikianlah dengan kehidupan ini. Di tengah kebaikan pasti ada keburukan. Meski mungkin cuma setitik, di antara keburukan masih ada pula kebaikan, meski juga cuma sedikit. Apakah mungkin semua orang di dunia ini dibuat menjadi baik hati dan bisa dipercaya? Kejar sang guru. Mungkin secara teori, tapi hampir mustahil secara praktik. Ratusan dan mungkin ratusan ribu nabi, para guru bijak, dan pemimpin besar telah berkarya ribuan tahun. Namun nyatanya, wajah dunia kita masih tetap corang-moreng, guru, jawab sang murid. Baik, sekarang coba engkau jawab pertanyaanku ini. Apakah Baginda Sun adalah orang baik? Bagaimana dengan para nabi purba dan raja agung yang lain seperti Fuxi, Shennong, Yao, Yu, Wen, sampai Konghuzi? Mereka bukan saja orang yang baik, guru. Mereka adalah nabi-nabi besar yang telah menjadi teladan abadi selama ribuan tahun. Jejak langkah dan keteladanannya membuat dunia tercerahkan. Bahkan semakin jauh terpatri setelah mereka meninggalkan dunia. Kamu yakin dengan pendapatmu itu? Tentu, guru. Kenapa engkau demikian yakin dengan jawabanmu? Karena aku sering menceritakan keteladanan mereka? Atau karena alasan lain? Kejar sang guru bijak. Awalnya karena cerita guru, tetapi seperti yang guru ajarkan kepadaku, untuk terus meneliti inti atau hakikat setiap perkara, akhirnya saya berpendapat sama setelah melihat dan menyimak jejak langkah dan karya para nabi purba dan raja suci tersebut. Nah, sekarang coba engkau jawab pertanyaan lanjutan ini. Apakah para nabi itu dicintai oleh semua orang? Tidak, guru. Bahkan Baginda Sun sendiri berkali-kali mau dicelakakan oleh ibu tiri dan saudara-saudara tirinya sendiri. Demikian juga dengan para nabi yang lain. Bahkan Konghuzi pun berkali-kali mau dicelakakan orang. Apa artinya, muridku? Sang murid pun merenung sejenak. Kemudian menjawab, artinya seorang yang baik dan nyaris sempurna seperti para nabi saja masih ada yang membenci.
apalagi kita-kita yang masih jauh dari sempurna. Maka bila ada orang yang bisa dicintai oleh semua orang, itu artinya ia bukanlah pemimpin yang baik. Karena setiap pemimpin yang baik pasti memegang teguh prinsip dan tata nilai yang tak mungkin disukai oleh orang yang tak baik, yang merasa kepentingannya terganggu oleh adanya prinsip dan tata nilai itu. Orang yang dicintai semua orang, jikapun ada, pastilah orang yang mau berkompromi ke kanan kiri dengan membiarkan pelanggaran atas prinsip dan tata nilai di sana-sini. Bagus muridku, intinya pemimpin yang baik pasti menjunjung nilai dan prinsip. Karena ia teguh memegang prinsip, pasti ada yang terbentur dan akhirnya tidak suka dan bahkan dendam. Maka pemimpin yang baik bukan yang dicintai atau dibenci semua orang, melainkan yang dicintai oleh orang-orang baik, namun justru dibenci oleh orang-orang yang tak baik, papar gurunya. Jika demikian, bisa jadi pemimpin yang baik tidak populer, guru. Ya, menjadi pemimpin bukan mengejar popularitas. Pemimpin bukan artis atau idola opera sabun. Pemimpin harus berani tegas menegakkan prinsip. Artinya, ia siap bersinggungan dengan para pelanggar prinsip dan tata nilai itu. Lantas, apa pegangannya guru? Kali ini giliran sang murid yang mengejar. Bila ada kebaikan, hargai dan apresiasi dengan kebajikan. Bila ada penyimpangan, harus diberi keteladanan, diluruskan, disadarkan, dan jika perlu diberi hukuman. Namun, hukum bukan untuk menghancurkan. Hukum untuk menyadarkan si pelaku maupun orang lain, dan harus berlaku umum kepada siapapun, termasuk diri sendiri dan si pemimpin itu sendiri. Sang murid pun mengangguk-angguk sambil membayangkan betapa banyak pemimpin di dunia ini yang telah tergoda oleh arak memabukkan yang bernama popularitas. 5 matahari. 10 langkah menjelang pintu rumah gurunya, sang putra mahkota tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mendengar dentingan gitar sang guru mulai mengalun. Dia tahu bahwa akhir-akhir ini gurunya senang bermain gitar. Sejak dulu gurunya memang senang musik. Berbagai instrumen musik dikuasai gurunya dengan baik. Namun, khusus gitar, baru beberapa bulan ini gurunya mempelajarinya. Tak disangka dalam tempo singkat gurunya telah mampu bermain gitar dengan baik. Tiba-tiba telinganya menangkap suara gurunya. Rupanya sang guru mulai bernyanyi dengan diiringi gitarnya. Di balik pintu, sang murid mulai memejamkan telinganya, berkonsentrasi mendengarkan nyanyian gurunya. As we close our eyes to pray to God in deep meditation, and our hearts are full of love, let's in the feeling of warmth streaming, as 5 bright lights shining on our heart. We know God loves us. He has created 5 suns to serve us. Suns of energy and love. Suns of wisdom, courage, and knowledge will lead us to the heaven on earth. The real sun gives us energy all the time. Love makes us living in peace and harmony. Wisdom to enlighten our spirits and help us understand others. Courage makes everything real. And what about knowledge? Don't try to find the answer, but try to imagine. If our life are without knowledge, it is just like living in the wild jungle. Mendengar gurunya mendendangkan sebuah lagu dalam bahasa Inggris dan menyimak dalam-dalam makna syairnya, sang murid amat yakin bahwa lagu itu pastilah merupakan karya terbaru sang guru. Kalimat-kalimat khas sang guru amat dalam maknanya.
Sang putra mahkota semakin kagum dan secara tak sadar mulai melangkah masuk ke dalam. Ketika sang murid sampai di hadapan gurunya, sang guru sudah selesai bernyanyi dan sedang menghirup teh. Sang murid memberi hormat dan kemudian seperti biasa, ia duduk bersila di hadapan gurunya. Sang guru tersenyum dan berkata, "Engkau datang sejak tadi, muridku?" "Ya guru, tadi saya tunggu di balik pintu karena guru sedang bernyanyi, takut mengganggu," jawab sang murid. Gurunya cuma mengangguk, tersenyum bijak seperti biasanya. "Guru, rasanya saya tidak pernah mendengar lagu yang baru saja guru nyanyikan. Apakah ciptaan guru yang terbaru? Kalau boleh tahu, apa judulnya?" "Ya, pagi-pagi ketika duduk di sini sambil bermain gitar, tiba-tiba muncul inspirasi dan lahirlah lagu tersebut. Judulnya, bagaimana kalau Five Suns atau 5 matahari?" jawab sang guru sambil tertawa. "Five Suns, 5 matahari? Bagus dan enak juga kedengarannya, ya guru. Matahari yang asli ditambah Z, Ren, Yong, dan ilmu pengetahuan," komentar sang murid. "Bagus muridku, bagus. Meski cuma mendengar sepintas, kamu langsung tahu persis apa yang terkandung dalam syair lagu itu. Bagus?" "Ah, guru terlalu memuji. Saya hanya mengingat kata-kata belaka, namun saya tidak memahami maknanya. Muridku seperti biasa setelah bangun pagi-pagi, aku bersemedi. Tiba-tiba muncul ide yang kemudian ku terjemahkan dalam seuntel lirik lagu. Isang-isang, ku senandungkan dengan iringan gitar. Hasilnya seperti yang kamu dengarkan tadi." Gurunya menceritakan proses pembuatan lagu. "Kok bisa-bisanya muncul ide untuk menggabungkan matahari dan ilmu pengetahuan dengan 3 ajaran utama Sen, Ren, Kong, Zi, guru?" tanya sang murid. Seperti biasa, setiap bersemedi dengan kekusyukan yang amat dalam, selalu muncul sinar terang yang begitu cemerlang memenuhi segenap panca indera. Bagi orang yang mengamati dari luar, tentu merupakan sebuah kemustahilan. Bagaimana bisa muncul sinar terang kalau mata dalam keadaan terpejam rapat? Hal seperti itulah yang sering kualami, tapi entah mengapa baru kali ini aku ingin menuliskannya dalam bentuk syair sebuah lagu. Mungkin akibat baru belajar main gitar. Mendengar kalimat terakhir gurunya, sang murid berkata, "Guru bisa aja. Tapi guru, meski saya sudah lama belajar meditasi, kok sampai sekarang belum pernah menjumpai pengalaman seperti guru?" Pada dasarnya, ketika kamu sudah bisa sampai di puncak semedi, peristiwa seperti itu akan terjadi berulang-ulang. Jadi, lewat syair lagu tadi, guru mau mengatakan bahwa meski mata terpejam pun, kita masih bisa melihat terang karena ada 5 matahari, komentar sang murid. Tidak persis seperti itu. Ketika mata terbuka, kita bisa melihat terang karena ada matahari sebagai sumber utama energi kehidupan dan sumber cahaya. Kalau mata terpejam, kita juga bisa masih melihat terang kalau hati kita bersih, tulus, ikhlas, dan dekat dengan Sang Maha Pencipta. Jadi, terang yang ini disebabkan Ren atau cinta kasih, yang merupakan matahari di dalam hati, papar gurunya. "Berarti mataharinya cuma 2, guru?" kejar muridnya. "Dalam kehidupan manusia butuh teman, butuh sahabat, butuh orang lain. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan orang lain. Kasarnya, mau sombong pun masih butuh orang lain." Nah, artinya kemampuan memahami dan mengerti orang lain menjadi teramat penting. Bila kita bisa mengerti dan memahami orang lain, maka dunia akan terasa cerah. Bila sebaliknya, hidup ini terasa ruwet, kompleks, penuh masalah, dan gelap. Maka kearifan dan kebijaksanaan menjadi amat penting. Bila mempunyai kita akan tercerahkan. Inilah yang seolah berperan sebagai matahari dalam pergaulan atau dalam interaksi kita dengan sesama manusia. Ini yang aku umpamakan sebagai matahari ketiga. "Kalau Yang, guru?" kejar muridnya yang memang haus belajar. "Boleh saja kita berbudi, boleh pula pintar, arif, dan bijak setinggi langit sedalam lautan. Namun,
Tanpa adanya keberanian yang dilandasi dengan kebenaran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa tahu malu, semuanya tidak akan berubah. Mandek sebagai wacana atau teori belaka. Nah, Yong atau keberanian besar inilah yang berperan penting mewujudkan perubahan. Mewujudkan impian menjadi sebuah realitas, sebuah kenyataan. Maka, Yong aku ibaratkan sebagai matahari yang keempat. Matahari yang menjadi sumber energi dari dalam, energi penyemangat kehidupan. Dan ilmu pengetahuan guru tambahkan sebagai matahari kelima karena peranannya yang membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan modern, kata sang putra mahkota. Tepat, tanpa matahari kelima kita mungkin masih terbelakang seperti hidup di dalam hutan belantara, kata sang guru mengiyakan. Tapi ilmu pengetahuan bila dibiarkan berjalan sendiri tanpa diimbangi cinta kasih dan bijaksanaan juga akan sangat bahaya karena mudah diselewengkan atau disalahgunakan. Ilmu pengetahuan tanpa keberanian juga akan lumpuh dalam wujud teori atau wacana. Itulah sebabnya semua harus satu paket, sehingga bisa saling menopang, saling mengisi, dan saling melengkapi. 5 matahari itulah paket kesuksesan bagi manusia untuk kehidupan yang lebih baik, maju, modern, namun tetap beradab dan bermartabat. Terima kasih guru, hari ini murid mendapat pencerahan yang luar biasa dan dikemas dengan gaya penyampaian yang sempurna. Sebuah lagu yang merdu dengan lirik yang indah dan berisi. Guru dan murid itu kemudian mencoba menyanyikan lagu Five Sons bersama-sama diiringi gitar sang guru bijak. 8 kali 3 sama dengan 23. Sang guru bijak mempunyai ribuan murid. Murid-muridnya datang dari berbagai latar belakang sosial, etnis, dan agama. Ia tak pernah menolak calon murid. Syaratnya sederhana, yakni sungguh-sungguh mau belajar. Ia amat kecewa terhadap murid yang malas. Di antara ribuan muridnya itu, si Putih adalah yang terpandai. Suatu hari, si Putih ditantang oleh saudara seperguruannya yang paling bodoh. Putih, kalau kamu memang pandai, coba kau jawab berapa hasil 8 kali 3 tentang si bodoh. Secara spontan si Putih menyebut 24. Salah, seru si bodoh, yang benar 23. Tak lama kemudian kedua murid tersebut berdebat tiada habisnya. Masing-masing bersikeras mempertahankan kebenarannya sendiri. Keduanya tak ada yang mau mengalah. Tak tahan berdebat berkepanjangan, si bodoh lalu menantang si Putih bertaruh. Begini Putih, kita menghadap guru. Minta jawaban dari beliau. Bila guru mengatakan 24, kamulah yang benar. Aku rela menggorok leherku sendiri. Namun, kalau guru mengatakan 23, kamu yang salah. Kamu harus mencopot topimu. Pertaruhan itu terkesan tidak seimbang. Nyawa ditukar dengan copot topi. Namun, pada zaman itu, topi adalah lambang kehormatan dan kecendikiaan. Laki-laki tak bertopi akan dianggap hina. Lebih baik mati ketimbang terhina. Berusaha mencegah pertarungan itu, si Putih berkata, saudaraku, tiada gunanya pertarungan ini. Saya tidak mau engkau menjadi korban sia-sia. Namun, si bodoh tetap ngotot meneruskan pertarungan itu. Mari kita menghadap guru. Apa kata guru? Itulah kebenaran. Dengan langkah gontai, tak bersemangat, si Putih terpaksa menuruti keinginan saudara seperguruannya itu. Di depan sang guru, mereka menceritakan kembali jalannya perdebatan di antara mereka. Sang guru pun tersenyum, mengangguk-angguk dan berkata, 8 kali 3 sama dengan 23. Betapa kecewanya si Putih. Saat itu pula respeknya pada sang guru merosot ke titik terendah. Ia merasa dibohongi, dibodohi oleh orang yang selama ini begitu ia hormati dan namanya dijunjung amat tinggi. Dengan kesal, marah, dan amat kecewa, ia lalu membanting topinya. Setengah berteriak, ia pun berkata, "Lebih baik aku pulang kampung, hidup dengan kejujuran, keluguan, dan kesederhanaan, ketimbang harus hidup di tengah-tengah kebohongan,
kepalsuan, dan kemunafikan. Melihat reaksi si putih yang amat emosional, sang guru tetap tersenyum. Lalu dengan suara yang amat lembut ia berkata, "Kalau kamu memang sudah bertekad bulat mundur dan pulang ke kampung, aku tak bisa mencegah dan menahanmu. Namun, kalau engkau masih mau mendengarkan, dengarkanlah nasihatku ini. Sekiranya dalam perjalanan pulang nanti terjadi hujan lebat, engkau harus berhati-hati. Jangan sekali-sekali bernaung di bawah pohon besar, karena pohon itu akan tumbang menimpamu. Kedua," lanjut sang guru, "apapun yang terjadi, setibanya di rumah nanti, engkau jangan gampang menarik pedangmu." Sambil ngedumel tak jelas, si putih pun langsung keluar pergi tanpa sempat mengucapkan kata pamit kepada gurunya. Ia begitu marah dan kecewa. Sifatnya berubah total saat itu. Sedang asiknya ia berjalan, tiba-tiba cuaca berubah drastis. Langit yang bermula cerah, terang benderang, mendadak berubah menjadi hitam pekat. Kilat menyambar-nyambar, guntur menggelegar. Hujan pun turun amat derasnya, seolah-olah ditumpahkan begitu saja dari langit. Hati si putih pun tercekat kala matanya melihat ada sebuah pohon besar di sampingnya. Secara refleks ia menghindar. Pada saat yang hampir bersamaan, kilat menyambar, dan pohon itu pun terbakar tumbang dengan suara amat gemuruh, persis menimpa tempat ia sebelumnya berada. Si putih bergindik ngeri, menghela nafas panjang dengan wajah amat pucat. Hampir saja nyawanya melayang meninggalkan raganya. Setelah lepas dari rasa kagetnya, si putih pun teringat akan nasihat gurunya. Gurunya benar-benar hebat. Seorang pewaskita tahu apa yang akan terjadi. Si putih pun ingin berbalik kanan kembali ke rumah sang guru. Namun, karena hari sudah larut malam, hujan amat lebat dan rumahnya sudah dekat. Ia pun memutuskan kembali ke rumah dahulu. Besok pagi baru ia akan kembali untuk menemui dan meminta maaf pada gurunya. Sesampainya di rumah, hujan tidak kunjung berhenti. Meski ia sudah berteriak dan mengetuk-ngetuk pintu, tak ada respon sama sekali. Suaranya tenggelam di libas suara air hujan yang mengucur amat deras. Ia coba membuka pintu dan ternyata tidak dikunci. Ia pun masuk ke kamar tidurnya. Betapa kagetnya ketika di dalam kamar yang amat remang, ia melihat ada dua pasang kaki di balik selimut. Seketika darahnya mendidih. Kurang ajar benar istrinya. Ternyata di belakangnya ia berani bermain api, berselingkuh, pikirnya. Secara refleks tangannya langsung meraba genggam pedangnya. Namun, tiba-tiba ia teringat nasihat sang guru untuk tidak gampang menarik pedangnya. Setelah menenangkan dirinya, sambil menarik nafas panjang, perlahan-lahan ia menyingkapkan selimut yang menutupi istrinya. Ternyata istrinya sedang tidur pulas ditemani adik perempuannya. Ia kembali tersadar akan kehebatan sang guru. Tanpa berpikir panjang lagi, saat itu juga ia memutuskan untuk kembali ke rumah gurunya. Di bawah guyuran hujan lebat, setelah menempuh perjalanan berat dan jauh, pagi harinya ia sudah sampai di rumah sang guru. Di depan pintu rumah, gurunya ternyata sudah menunggu di depan pintu sambil tersenyum lembut, sambil mengelus-elus jenggotnya yang panjang. Si putih pun kaget dan terkesima. Sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun, sang gurunya sudah mendahului. "Putih, 8 kali 3 ya 24. Namun seandainya kemarin saya katakan 24, engkau akan menyesal dan menderita seumur hidupmu. Kamu akan merasa bersalah seolah telah menjadi pembunuh bagi saudaramu sendiri. Sepanjang hayat penyesalanmu akan terus menghantui dan tak akan mengubah keadaan. Hidupmu akan tersiksa selamanya. Kamu tahu, 8 kali 3 sama dengan 24. Hanyalah kebenaran kecil, kebenaran matematis. Namun, 8 kali 3 sama dengan 23 dalam konteks engkau dan saudaramu kemarin adalah kebenaran besar. Meskipun secara matematis keliru, karena menyangkut nyawa manusia, bahkan nyawa saudaramu sendiri." Si putih pun terperangah,
mengangguk-angguk sambil tertunduk malu. Ingatlah muridku, hidup ini amat kaya warna. Setiap warna mempunyai makna tersendiri. Namun, tidak semua warna bisa dibaca dengan mata biasa. Warna itu terkadang harus dibaca dengan mata hati, keikhlasan, kebesaran jiwa, kelapangan dada. Kalau hanya soal hitam putih, semua orang, termasuk yang buta warna sekalipun, pasti bisa membaca dan membedakan. Namun, kalau sudah beraneka warna, sungguh sulit dan rumit untuk mengatakan mana yang lebih indah dan mana yang tidak baik. Demikian pula soal kebenaran. Dengan mudah dan jelas, ia akan mudah dibedakan dengan kejahatan. Namun, acap kali persoalannya menjadi kabur, kala kebenaran yang satu dihadapkan dengan kebenaran versi lainnya. Disinilah kejernihan mata hati yang harus memindai menentukan. Renungkanlah muridku, si putih pun merenung, mencari inti dan hakikat yang dipaparkan sang guru. Belajar dan terus belajar dan selalu dilatih sesuai nasihat gurunya, pada akhirnya kemampuannya terus meningkat. Ia pun menjadi murid terbaik di antara semua murid sang guru. Adil dan andil. Ran Qiu adalah satu murid Shen Reng Kongzi. Ia bekerja di sebuah kerajaan kecil menjadi penasihat raja. Suatu ketika ia dipanggil sang raja untuk mendiskusikan penerimaan pajak yang terus menurun. Penyebab utamanya adalah musim kering yang berkepanjangan. Kalau kondisi seperti sekarang terus berlanjut, negara bisa mengalami kebangkrutan. Pajak yang kita terima dari petani semakin menyusut, sementara pengeluaran malah meningkat. Sabda sang raja, atas nasihat Ran Qiu, sang raja akhirnya memutuskan menaikkan pajak pertanian. Mendengar raja akan menaikkan pajak atas nasihat muridnya, Shen Reng Kongzi amat marah. Dipanggilnya Ran Qiu menghadap. Dinyatakan mengapa dalam keadaan yang sedemikian sulit, kemarau berkepanjangan, pajak malah akan dinaikkan. Apa yang menjadi dasar pertimbangan? Padahal, sistem pajak yang dibuat sejak zaman Raja Suci, Nabi Purba Huangdi, sudah demikian baik. Setiap petak besar sawah dibagi 9 dan diberikan kepada 8 keluarga. Petak sawah yang berada di tengah dikerjakan bersama-sama oleh 8 keluarga dan hasilnya dibayarkan sebagai pajak untuk negara. Mendapat pertanyaan menyelidiki dari sang guru, Ran Qiu menjelaskan bahwa saat ini beban kerajaan semakin besar. Selama musim berjalan normal, beban itu masih bisa ditutupi oleh penerimaan pajak. Namun, beberapa panen terakhir tidak berhasil baik. Jadi, untuk menutup defisit keuangan negara, pajak perlu dinaikkan. Mendapatkan penjelasan ini, sang nabi berkata, kalau rakyat berkesusahan, bagaimana mungkin raja tidak mau berkesusahan? Kalau rakyat susah, raja harus empati, membantu, menolong. Kalau rakyat makmur, bolehlah raja bersenang-senang. Saat ini kondisi alam sedang tidak baik. Jangankan untuk membayar tambahan pajak, untuk menyetor pajak yang kecil pun sebenarnya rakyat sudah tak mampu. Seharusnya bukan menaikkan pajak, melainkan justru menurunkan. Namun, guru, mohon petunjuk bagaimana caranya kami menutupi kekurangan dana kerajaan yang terjadi selama ini. Ran Qiu mencoba bertanya, kerajaan kan punya dana cadangan yang berlimpah ruah, gunakan sebagian untuk menutupi kekurangan. Bukan itu saja, gunakan pula sebagian lagi untuk memperbaiki pengairan, jalan, dan membeli bibit untuk petani. Bantulah mereka yang membutuhkan uluran tangan. Sementara yang kuat juga perlu diimbau untuk membantu saudara-saudaranya yang lemah. Ini namanya adil, peduli. Berkat pengaruh kongsi, rencana kenaikan pajak akhirnya dibatalkan. Kerajaan bahkan mengeluarkan sebagian dana cadangan guna membantu rakyat. Prasarana dan sarana pertanian diperbaiki. Rakyat dengan sukarela ikut membantu. Beberapa pengeluaran yang tak perlu, tak efisien, boros, dan berlebihan dikoreksi dan bahkan dihapus. Musim berlalu, ada yin dan yang. Situasi selalu berganti-ganti mengikuti irama alam.
Ada naik, ada turun, ada paceklik, ada kelimpah ruahan. Berbeda dengan musim-musim tanam sebelumnya, kali ini hasil pertaniannya melimpah ruah. Meski pajak pertanian untuk negara tetap berasal dari satu petak sawah yang di tengah, tetapi karena hasil panen begitu berlimpah, pajak yang diterima negara pun tetap meludak. Rakyat senang, raja dan kerajaan pun senang. Melihat hasil yang luar biasa ini, raja merencanakan untuk mengurangi setoran pajak pertanian. Ada dua pertimbangan yang menjadi dasar keputusan raja. Pertama, sebagai bentuk permohonan maaf dan koreksi atas kekeliruan yang hampir terjadi di waktu lalu. Kedua, untuk mengambil hati rakyat. Namun, sebelum rencana itu diputuskan, sang raja mengutus Han Qiu untuk meminta pertimbangan kepada Kongzi. Mendengar rencana ini, Kongzi amat menghargai keinginan dan dasar pertimbangan raja. Ia bersyukur sang raja mempunyai kepekaan dan kepedulian yang tinggi kepada rakyatnya. Itulah modal utama untuk menjadi seorang pemimpin besar. Meski menghargai dan memuji rencana tersebut, sang guru tidak setuju dengan rencana itu. Kewajiban raja adalah memimpin rakyat, negara, dan pemerintahan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera. Dalam mencapai hal itu, harus ada keadilan. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh diskriminatif. Sementara kewajiban rakyat adalah membela negara, ikut berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa dan negaranya, ikut andil, ikut berpartisipasi sesuai kemampuannya. Kalau hal itu diringkas dalam kalimat sederhana, raja atau pemimpin haruslah adil, sedangkan rakyat haruslah ikut andil. Sekarang, karena hasil panen berlimpah, rakyat hidup berkecukupan. Sudah seharusnya mereka berkontribusi membayar pajak yang wajar kepada negara. Kalau kewajiban itu mau dikurangi, sama artinya memanjakan mereka. Itu tidak baik. Namun, kalau raja benar-benar ingin berbuat baik, bukan dengan mengurangi pajak, tetapi gunakan dana berlebih untuk membangun prasarana dan fasilitas umum yang bermanfaat. Akan lebih baik bila kelebihan dana itu dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan. Mendengar nasihat Kongzi yang begitu baik, Han Qiu mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Ayah, anak, dan keledai. Suatu hari, seorang ayah mengajak anaknya pergi keluar kota untuk berdagang. Dia percaya bahwa pendidikan terbaik adalah gabungan teori dan praktik sekaligus. Oleh karenanya, ia menginginkan agar sejak dini anaknya mengerti apa yang dikerjakan ayahnya, sehingga kelak pada saatnya si anak bisa meneruskan usaha orang tuanya. Hal lain yang ingin diraih adalah agar si anak tahu betapa keras perjuangan sang ayah. Dari sini ia akan mendapatkan dua pelajaran sekaligus. Yang pertama, respek terhadap orang tua. Kedua, mengerti bahwa mencari nafkah tidaklah mudah, sehingga ia akan menghargai jerih payah kedua orang tuanya, hidup bertanggung jawab dan tidak berfoya-foya. Karena sang keledai bertubuh kecil, maka sang ayah mengalah pada putranya. Ia rela berjalan kaki sambil menuntun keledai yang juga dimuati makanan cukup banyak sebagai bekal di perjalanan. Selang berapa lama, mereka berpapasan serombongan orang yang lantas berbisik-bisik membicarakan mereka. Seorang di antaranya berkata, "Kasihan benar sang ayah, sudah tua masih harus berjalan kaki. Sementara si anak yang jauh lebih muda benar-benar tidak tahu diri. Seharusnya ia berjalan dan merelakan ayahnya yang naik keledai. Sungguh malang nasib sang ayah mempunyai anak yang tidak berbakti." Mendengar coletan ini, si anak merasa malu. Ia pun meminta ayahnya naik keledai dan giliran ia yang berjalan kaki. Perjalanan pun terus dilanjutkan. Tak berapa lama mereka bertemu serombongan orang yang berbeda. Pandangan mata mereka aneh dan penuh tanya. Ketika hampir berpapasan, mereka masih sempat mendengar ucapan seorang yang mengatakan, "Benar-benar orang tua yang jahat. Anak kecil itu disuruh berjalan kaki di terik matahari. Sementara ia enak-enak menunggangi keledai tanpa merasa bersalah sedikit pun."
Mendengar ucapan tersebut, anak dan ayah saling berpandangan mata. Mereka bingung sejenak mendengar dua pandangan yang kontras berbeda. Lantas, sang ayah pun dengan sigap menarik anaknya naik ke punggung keledai bersama-sama. Kini kedua ayah dan anak itu naik keledai berboncengan dan meneruskan perjalanan menuju kota. Tak lama kemudian, mereka berjumpa dengan rombongan ketiga. Dari jauh mereka sudah mendengar umpatan-umpatan, sungguh manusia yang jahat, tidak punya rasa kasihan. Keledai sekecil dan sekurus itu harus ditunggangi dua orang yang berbadan cukup besar. Belum lagi, masih ditambah beban yang cukup berat. Benar-benar manusia yang tidak punya perasaan kasihan sedikit pun. Coba saja kalau dia menjadi keledai. Baru sebentar pasti sudah minta ampun. Mendengar hal tersebut, ayah dan anak itu kembali bingung. Serba salah, begini salah, begitu keliru. Akhirnya sambil menghela nafas panjang, keduanya turun dari punggung keledai dan berjalan beriringan di samping keledai. Meski harus berjalan di terik matahari yang ganas, mereka memaksakan diri untuk terus berjalan tanpa henti. Kala pikiran mereka sedang menerawang sambil berjalan, tiba-tiba keduanya dikagetkan oleh tawa cekikan serombongan orang yang melewati mereka. Bapak dan anak ini sungguh gila. Punya keledai tidak dinaiki, malah dituntun. Kenapa keledainya tidak digendong saja sekalian? Benar-benar ada orang yang sedemikian bodohnya di dunia ini. Sungguh mereka jauh lebih bodoh dari si keledai. Kali ini sang ayah tidak lagi bingung. Dengan tangannya yang kuat, anaknya dinaikkannya ke punggung keledai. Sebelum si anak protes, ayahnya berkata, "Hidup haruslah punya pendirian. Telinga memang berfungsi untuk mendengar, tapi otak kita bertugas menyaring semua yang tertangkap oleh panca indera kita, termasuk oleh pendengaran. Sementara hati kita punya tugas untuk menimbang, merasakan mana yang tepat dan benar, mana yang tidak. Dari awal kita telah melakukan kekeliruan, hanya menggunakan telinga untuk mendengar. Namun, kita membiarkan otak dan hati kita diam tak berfungsi. Kita membiarkan diri kita dipermainkan keadaan yang datang dari luar diri kita. Itu tidak boleh terjadi lagi, anakku. Kita harus bersikap, punya pendirian, dan berani mempertahankan pendirian kita dengan segala konsekuensinya. Kamu masih kecil. Kamulah yang lebih layak menaiki keledai. Saat ini ayahmu masih kuat. Nanti pada saatnya gantian ayahmu yang harus kamu rawat dan kamu jaga. Itulah kehidupan. Meski masih kecil, si anak rupanya cukup cerdas mendengarkan wejangan sang ayah. Di dalam hatinya kini tertanam 3 hal penting. Pertama adalah rasa respek, hormat, dan hutang budi atas kasih sayang sang ayah. Kedua, ia sadar bahwa dalam hidup orang harus memilih, bersikap, punya prinsip dan pendirian. Ketiga, sudut pandang orang per orang amatlah beragam, berbeda-beda, dan bahkan acap kali tidak bertentangan. Tiada yang mutlak benar, tiada yang mutlak salah. Mengikuti semua pendapat akan menyesatkan. Memilih salah satu belum tentu benar, tetapi itulah risiko. Orang besar, pemimpin harus berani mengambil risiko, tentu dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang. Ia lantas ingat nasihat sang ayah sebelumnya, di mana ada yin, di situ ada yang. Demikian pula sebaliknya. Tanpa terasa, keduanya kini tersenyum tanpa beban. Ban pesawat dan kepemimpinan. Hari itu, mereka bertiga, Ruby, Herma, dan Kinung hendak pergi keluar kota. Rencananya mau mengajak keluarga, namun karena anak-anak sedang ujian, terpaksa mereka berbagi tugas dengan istri dan suami masing-masing. Apalagi mereka akan pergi cukup lama, 3-4 hari, memenuhi undangan salah satu sahabat baik mereka, Mita, yang akan menikahkan anak pertamanya. Sambil menunggu masuk pesawat, mereka duduk-duduk santai di lounge. Sambil berbincang dan menyantap makanan kecil, dari kaca pembatas sesekali mereka bisa melihat pesawat yang take off apapun landing. Tiba-tiba Herma berkata, "Coba perhatikan, ban pesawat itu kecil, jumlahnya pun cuma 6. 2 di depan, 4 di belakang. Tapi
Beban pesawat, penumpang, dan bagasi yang begitu berat bisa ditahannya. Sungguh hebat ban pesawat itu. Itu tidak seberapa, Ma. Coba perhatikan kalau sedang mendarat. Berapa besar beban dan gesekan yang terjadi. Itu bisa berlipat kali dibanding dalam keadaan statis. Tapi ban itu kuat dan tidak pecah. Padahal, ban truk-truk gandeng yang jumlahnya belasan itu kerap kali harus diganti. Hebat memang ban pesawat, komentar Kinung menimpali. Ya, kualitas bannya memang beda, Nung. Mungkin harganya juga berlipat-lipat. Herman menyatakan pendapatnya. Betul, kualitas aspal landasan juga berbeda dengan jalan raya kita yang amat banyak lubangnya di sana-sini. Belum lagi di kala musim penghujan, imbuh Kinung. Tapi, aku jadi kepikiran ucapanmu tadi, Nung. Ketika pesawat itu mendaratkan bebannya jadi berlipat, kok ban itu bisa begitu kuat? Hebat benar kualitasnya, kata Herma sambil menerawang ke arah pesawat yang sedang hilir mudik. Ya, benar, hebat, jawab Kinung. Ada banyak faktor penyebab, kata Ruby yang selama ini diam saja. Pertama, benar kata Herma, kualitas ban pesawat memang istimewa. Kedua, juga benar yang dikatakan Kinung. Kualitas landasan pacu jauh lebih bagus ketimbang jalan raya. Ketiga, keahlian dari si pilot itu sendiri ketika mendaratkan pesawatnya. Begitu terlatih sehingga gesekan yang terjadi paling minimal. Akibatnya, berat pesawat tidak serta-merta terbebankan langsung ke bawah, namun diimbangi oleh putaran ban yang bundar. Bahasa lainnya, berat yang ada tersebar, terbagi oleh putaran roda. Faktor keempat, ya bentuk roda yang bundar sehingga bisa berputar sempurna, membagi beban secara sempurna dan menetralisirkannya. Hebat, betul analisa Murup, kata Kinung. Jadi intinya itu terbagi dan tersebar, kata Herma setengah bertanya. Ya, jawab Ruby sambil sedikit menganggukkan kepalanya pelan-pelan. Terus, kata Herma memancing Ruby seperti biasanya. Apa maknanya? Maknanya, kamu ini senangnya mengait-ngaitkan, jawab Ruby. Ayo ceritakan dong, apa yang tiba-tiba ada di kepalamu, Rup. Aku kan hafal benar dengan kehebatanmu itu, kata Herma setengah merajuk manja. Ayo, Rup, mumpung masih punya waktu nih, kamu tidak mungkin menghindar dari tebakan Herma, desak Kinung. Terlintas di benakku kaitan antara ban pesawat dengan kepemimpinan, kata Ruby dengan sungguh-sungguh. Wah, sampai sejauh itu, Rup, komentar Kinung. Ya, beban seorang pemimpin itu begitu berat, seperti ban atau roda pesawat. Praktis semua beban pada akhirnya seolah ditumpukan kepadanya. Apalagi ketika sedang ada masalah berat. Ibarat seperti pesawat mau mendarat, kalau ia tidak mampu, ya seperti ban pesawat yang pecah letus. Kalau ia pandai dan mampu, akan mulus-mulus saja. Yang dipimpin juga akan merasa nyaman, senyaman kala kita mendarat dengan mulus karena pilotnya begitu handal. Papa Ruby lancar seperti biasanya. Ruby, itulah sebabnya aku begitu kagum, cinta, hormat, sayang, dan sebagainya kepadamu. Jauh melewati rasa cinta seorang wanita kepada laki-laki, puji Herma dengan mata terbinar-binar. Rub, seandainya kamu dulu menyatakan cinta kepadanya, aku yakin akan diterima dengan tangan terbuka, canda Kinung sambil tertawa. Bahkan, jika dilakukan sekarang pun tetap akan diterima dengan sukacita, sambung Kinung diiringi tawa nakal. Hush, mungkin bisa begitu, tapi jangan terjadi ya, Rub. Persahabatan kita jauh melebihi itu semua, Herma berkata sungguh-sungguh. Sambil tersenyum, Ruby meneruskan penjelasannya. Pemimpin yang baik bisa belajar dari ban pesawat itu. Ia harus bisa menahan beban dan membaginya. Beban atau tanggung jawab seberat apapun akan terasa ringan bila dibagi. Dibagi dengan memberikan delegasi, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas, serta pencapaian kinerja yang baik. Ibaratnya seperti ban pesawat yang terbagi oleh putaran ban yang sempurna dan laju pesawat itu sendiri. Bagaimana membaginya agar adil dan merata? Ya, seperti ban yang bulat sempurna, adil. Namun, kenapa bisa sempurna? Karena roda atau bannya berputar. Nah, putaran itu ibarat kinerja. Meski bundar, kalau statis atau tidak berkinerja, ya berat dan tetap bisa meletus. Terus seperti kata Kinung, jalannya harus baik.
Ibaratnya kalau bicara negara, jalan adalah konstitusi. Kalau bicara organisasi adalah AD atau ART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu harus baik pula. Dan seperti dikatakan Herma, kualitas ban alias kualitas sang pemimpin itu sendiri amat sangat menentukan. Pungkas Ruby menutup uraiannya. Berdua, Herma dan Kinung pun bertepuk tangan, sampai beberapa orang menoleh ke arah mereka dengan heran. Untungnya, bebarengan dengan itu terdengar pengumuman untuk segera naik ke pesawat. Barongsai dan kepemimpinan. Seperti biasa, ketika Sobat Karib itu menjalani ritual berkumpul bersama, kali ini bukan di rumah salah satu dari mereka, bukan di restoran, tetapi di dalam kereta. Ya, dalam kereta api. Mereka bertiga sedang mudik pulang kampung halaman. Mereka mendapat undangan untuk menghadiri kejuaraan barongsai tingkat provinsi. Kebetulan, acaranya digilir dari kota ke kota. Kali ini, kota kelahiran mereka mendapat giliran sebagai tuan rumah. Sepanjang jalan, di dalam kereta api, seperti biasa, ketiganya berbincang-bincang seru. Kali ini, topiknya tentang barongsai. Kun, berapa peserta kejuaraan barongsai kali ini? Tanya si Merah kepada si Kuning, sahabatnya. Menurut Coklat, kali ini pesertanya 52 tim, yang terdiri atas 21 barongsai lantai dan 31 barongsai tonggak. Wah, rame dong. Pesertanya banyak dan yang lebih seru barongsai tonggaknya lebih banyak, si Merah merespon ceria. Ya, memang lebih menarik karena lebih banyak barongsai tonggaknya. Karena penuh resiko, barongsai tonggak lebih menarik untuk ditonton. Lagi pula, sekarang susunan tonggaknya sudah dibuat standar, sehingga peserta tidak perlu repot-repot membawa tonggak sendiri. Sudah repot, berat, mahal lagi ongkos angkutnya, jawab si Kuning. Si Biru yang ikut mendengarkan cuma tersenyum-senyum sendiri. Sesekali ia membolak-balik koran yang dibacanya. Melihat si Biru yang cuma diam, tersenyum, dan bahkan kini asyik membaca koran, si Merah lalu berkomentar, "Biru, gimana dong komentarmu? Kok tumben diam tak bereaksi?" "Apa yang perlu dikomentarin? Kamu berdua kan sudah alihnya," jawab si Biru dengan sungguh-sungguh. "Biasanya kan kamu punya komentar bernas dengan sudut pandang yang berbeda dari orang biasa," sambung si Kuning. "Memangnya aku orang aneh, beda dengan yang lain," kata si Biru setengah bercanda. "Ya, yang jelas komentarmu selalu beda dari yang lain, lebih dalam, punya sudut pandang yang khas dan luar biasa," jawab si Merah. "Ah, kalian ada-ada aja," jawab si Biru dengan tangan masih sibuk membolak-balikkan koran bacaannya. Kuning dan Merah saling berpandangan dan tersenyum-senyum melihat cara si Biru membaca koran. Meski sudah tahu persis kebiasaan sobatnya itu, tetapi mereka tak bosan-bosan mengomentari cara sahabatnya membaca koran. Koran sebanyak apapun dia baca dalam sekejap, seolah cuman sekilas dibaca judulnya saja. Satu koran dibaca tak lebih dari 5-10 menit saja. Herannya si Biru paham benar semua yang diberitakan di koran. Jenius, luar biasa jeniusnya. Setelah selesai dengan korannya, si Biru berkata, "Aku memang kagum dengan pemain barongsai yang ekspresif. Benda mati seperti itu, kalau sudah dimainkan ahlinya, tampak hidup seperti hewan sungguhan. Akan lebih menarik lagi kalau dimainkan di atas tonggak, luar biasa." "Tapi," kata si Kuning dan si Merah bebarengan sambil tersenyum dan saling pandang. Si Biru cuma tersenyum melihat reaksi kedua temannya yang seolah-olah sudah menebak kalimat berikut yang akan diucapkannya. Ya, benar, tetapi ada yang jauh lebih menarik untuk kita pelajari dari gerakan dan atraksi barongsai itu. Jauh lebih menarik karena kalau manusia mau berusaha, hasilnya akan sangat-sangat luar biasa," kata si Biru sambil kemudian mengambil jeda sejenak. "Apa maksudmu?" tanya si Merah kurang sabar. "Kamu bayangkan saja, kedua pribadi yang berbeda, tidak saling kenal sebelumnya, mungkin berbeda etnis, suku, latar belakang, dan keyakinan. Bila mau bersatu, bermain, bersama, bisa luruh menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan utuh, saling percaya, saling bergantung, dan bahkan menjadi satu jiwa, satu napas, dan seakan satu tubuh. Dari seni dan olahraga barongsai ini, kita bisa belajar bahwa bersatu, bekerja sama, serta saling membantu itu demikian indah.
Fantastis, harmonis. Papar si biru dengan intonasi satu-satu. Penuh getar dan penekanan. Penuh rasa dan penuh penghayatan. Kedua sahabatannya yang sudah bergaul puluhan tahun lamanya pun tetap terkesima merasakan karisma sahabatnya. Ya, benar. Dua pribadi berbeda dan mungkin kontras bertolak belakang. Bila mau bekerja sama penuh saling percaya, bisa lurus jadi satu jiwa dan satu tubuh. Terbayang di mataku benda mati yang bernama barongsai itu, bila sudah dimainkan seolah bisa marah, bisa sedih, bisa kecewa, bisa waspada, dan bisa gembira. Luar biasa, celoteh si merah sambil sesekali mengelus-ngelus perutnya yang amat buncit. Tiba-tiba si kuning tertawa geli sendiri. Kenapa kamu tertawa? Tanya si merah penasaran. Aku sedang membayangkan kalau kamu yang main barongsai, jawab si kuning sambil memicingkan mata dan tersenyum nangkal. Memangnya kenapa kalau aku yang main? Dijamin kamu pasti terpesona, jawab si merah menantang. Kalau kamu yang main, ekspresinya lebih kaya. Di samping bisa marah, kesal, sedih, bahagia, dan sebagainya, juga ada ekspresi ngantuk dan ngorok. Belum lagi ditambah ekspresi lapar. Makannya pun tidak cukup sayur seperti barongsai biasa, tetapi lumpia basah dan kue lapis. Melihat kedua sahabatnya mulai saling meledek, si biru cuma tersenyum. Kemudian dia berkata, coba kalian bayangkan, permainan barongsai itu bisa demikian hidup laksana hewan sungguhan. Yang terjadi bukan lagi sekedar koordinasi antara pemain depan, belakang, dan pengiring musik, melainkan sudah seperti organ yang menyatu. Di lantai sudah begitu menarik, apalagi kalau sudah di atas tonggak. Ya. Melangkah berbarengan di atas tonggak saja belum tentu gampang. Apalagi bila harus melompat bersama menuju bidang pijak yang luasnya hanya selebar piring. Dahsyat, celutuk si merah bersemangat. Apalagi pemain belakang harus melompat dengan ruang pandang yang begitu sempit. Tertutup tubuh pemain depan, sambung si kuning. Sobat, menurut kalian mana yang lebih hebat? Pemain depan, belakang, atau pemain musik? Tiba-tiba biru bertanya kepada kedua sahabatnya. Pemain depan dong, jawab si merah cepat-cepat. Dialah yang punya peran amat vital mengekspresikan suasana batin sang barongsai. Dialah yang menghidupkan permainan. Jawabanku berbeda, ujar si kuning. Pemain belakang yang punya peran lebih penting. Dia harus mengikuti semua gerak dan juga ekspresi pemain depan dari ruang pandang yang sempit. Dia juga yang harus mampu menahan beban begitu berat. Kalau pemain depan naik ke pundaknya, meliuk-liuk dinamis, apalagi kalau harus meloncat-loncat di atas tonggak-tonggak yang sempit dan tinggi. Apabila terlalu lambat atau cepat sedikit saja, akibatnya bisa sangat fatal. Belum lagi harus menahan momen gaya yang begitu besar dalam posisi meloncat di atas ruang yang hanya cukup untuk sepasang tapak kaki, bantah si kuning panjang lebar. Kamu pikir saat adegan puncak ketika si pemain depan harus meloncat dan berdiri tegak lurus di tengah batang tonggak itu tidak sulit dan berbahaya? Sangga si merah tak mau kalah. Ya memang, tapi justru disinilah kita bisa melihat betapa berat momen gaya yang harus diatasi pemain belakang. Dia harus menahan beban berat badan pemain depan yang sedang meloncat dan menjatuhkan diri 90 derajat, kata si kuning sambil memperagakan gerakan berbahaya itu dengan kedua tangannya secara ekspresif. Bagaimana kalau pemain musik membunyikan sesuatu yang tak jelas dan bisa ditafsirkan berbeda oleh pemain depan dan belakang? Apakah kalian pikir tidak fatal dan berbahaya? Tanya si biru kemudian. Ya, bahaya dong, sangat bahaya. Satu menafsirkan maju, satu menafsirkan mundur. Kalau tidak tabrakan bisa jatuh karena saling menarik, jawab si kuning yang kali ini disetujui oleh si merah. Jadi, lebih penting mana antara pemain barongsai dan pemain musik? Kejar si biru dengan pertanyaan selanjutnya. Baik, si merah dan si kuning kali ini terdiam dan berpikir keras. Kesalahan kita semua adalah ketika kita mulai memikirkan mana yang lebih penting, kurang penting, dan tidak penting. Padahal yang diperbandingkan adalah sesuatu yang berbeda, bukan antara apple dan apple, tetapi antara apple dan jeruk, durian atau rambutan. Bagi orang yang suka apple, tentu apple yang dianggap paling enak dan artinya penting. Tapi bagi yang tidak suka apple, dia akan berkata, apa enaknya? Rasanya kapas-kapas begitu kok.
disebut enak? Pertanyaan yang tepat adalah apakah masing-masing telah berperan dengan baik dan optimal dalam menjalankan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya. Itu yang perlu dipertanyakan, papar si biru. Jadi, apa jelasnya? Aku masih sedikit bingung, kata si merah. Sedikit atau banyak, jangan-jangan tidak paham sekali, ledek si kuning. Si merah hanya tersenyum kecut. Pemain depan dikatakan penting bila ia mampu menjalankan perannya dengan baik. Demikian juga halnya dengan pemain belakang atau pemain musik. Namun, kalau tidak bermain baik sebagaimana harusnya, siapapun dia, apapun posisinya, itu artinya bisa diabaikan alias tidak penting, jawab si biru. Contoh konkretnya bagaimana? Kali ini kuning yang bertanya. Ibarat sebuah organisasi, baik organisasi massa, perusahaan, atau bahkan pemerintahan, pemain depan itu adalah ketua umum, direktur utama, atau presidennya. Mereka harus mampu mengambil inisiatif pilihan, menjadi pelopor, penunjuk arah, menjadi motor penggerak, dan bahkan mengambil risiko. Sementara pemain belakang diibaratkan dengan wakil ketua umum, ketua-ketua, direktur, manajer, wakil presiden, atau menteri. Tugas mereka semua adalah mendukung pimpinan puncaknya dengan baik dan penuh dedikasi. Mereka dikatakan baik kalau bisa memainkan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, tidak lalai, menyimpang, atau malah mempunyai agenda tersendiri. Ketua dan wakil ketua, direktur utama dan direktur, juga presiden dan wakil presiden haruslah punya satu visi, satu misi, satu tujuan, dan bahkan satu hati. Papar si biru dengan panjang lebar dan seperti biasa bersemangat. Bagaimana kalau tidak sejalan? Tanya si merah. Ya, seperti barongsai yang tidak sinkron kepala dan ekornya doang. Kepala maju, ekor mandek atau malah mundur. Jadinya tidak bisa maju atau malah terjatuh. Kepala tidak maju, ekornya maju, akhirnya tabrakan terjadi. Begitu saja kok ditanyakan. Selah si kuning kepada si merah yang memang sering saling ledek. Dasar sok tahu, kalau cuma begitu mah aku paham, kecil. Balas si merah sambil menjentikan jari kelingkingnya. Yang aku maksud adalah si ekor bisa saja jadi korban atau minimal pelengkap penderita belaka. Kalau pimpinannya keliru atau hanya maunya sendiri saja, bagaimana biru? Tambah si merah mencoba memperjelas maksudnya. Makanya bicara itu harus runtut, jelas, dan jangan berbelepotan. Si kuning masih saja meledek sahabatnya yang cuma tertawa kecil. Begini, saya kan belum menjelaskan peran si pemain musik. Mereka itu yang sebenarnya menjadi penentu. Kepala dan ekor barongsai tidak bisa bergerak seenaknya sendiri di luar gerakan yang dipandu oleh irama musik. Kalau irama musiknya dinamis, itu tandanya barongsai harus memainkan tarian lincah dan menggentak. Kalau iramanya menaik atau meninggi, itu tandanya bersiap menyajikan gerak pamungkas atau gerakan yang sulit. Kalau tabur, kecer, dan kenong ditabuh pelan, itu tandanya barongsai memainkan gerakan atau ekspresi santai, leyeh-leyeh, dan sebagainya. Jelas si biru yang diamini kedua sahabatnya. Jadi, kalau di pemerintahan, tetabuhan itu ibarat konstitusi yang tidak boleh dilanggar, kata si kuning setengah bertanya. Dan kalau di organisasi, ibarat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sambung si merah tak mau kalah. Sedang kalau di perusahaan itu ibarat akta perusahaan dan keputusan rapat umum pemegang saham. Kembali si kuning mengeluarkan pendapatnya. Bagus, tetapi belum komplit, komentar si biru memuji kedua sahabatnya. Dalam pemerintahan, musik juga bisa berarti suara rakyat. Keadaan negara, situasi global, keadaan memaksa, dan sebagainya yang harus diantisipasi presiden, menteri, gubernur, atau pimpinan lain sesuai ruang lingkup, level, atau skala wewenangnya, jelas si biru. Sedangkan kalau di organisasi bisa saja suara anggota, dinamika yang terjadi di masyarakat, tantangan dan peluang yang harus dihadapi, dan lainnya. Tambah si merah yang kini tampak mulai memahami permasalahan. Dan kalau di perusahaan bisa berarti keinginan karyawan, mitra usaha, konsumen, dan bahkan situasi pasar dan persaingan, tambah si kuning. Ya benar. Bila pemerintah, organisasi, perusahaan, lembaga, majelis, dan bahkan keluarga satu hati, satu jiwa, satu pikiran, satu persepsi, dan satu tujuan,
maka bisa dipastikan akan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Namun, kalau yang terjadi sebaliknya, saling berantem sendiri, maka kehancuran, kemunduran, atau minimal kemandekan akan terjadi. Tambah si biru dengan tekanan kalimat yang sungguh-sungguh. Ketika melihat kedua sobatnya merenungkan kalimat terakhirnya, si biru menambahkan, makanya Shen, Reng, Kong, Zi pernah berkata bahwa kekacauan atau keruntuhan suatu negara selalu dimulai dari dalam sendiri. Demikian juga halnya dengan kekacauan dalam keluarga, organisasi, institusi, perusahaan, atau apapun namanya selalu dimulai dari dalam. Bila dalamnya kukuh, kompak, dan kuat, siapapun yang akan berpikir berulang kali untuk coba-coba mengacaukan, jawab si biru. Kembali si merah dan kuning berpikir keras dan kemudian mengangguk-angguk membenarkan. Mereka seolah memahami berbagai peristiwa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, negara, dunia, dulu, dan kini. Sobat, permainan musik itu juga mencerminkan suatu kesepakatan antara pemain depan dan belakang. Keduanya harus berembuk sebelum tampil tentang apa yang akan dan harus mereka kerjakan. Diskusi, perdebatan, dinamika, dan bahkan perbedaan harus dituntaskan sebelum beraksi, sebelum mulai melangkah. Kemudian hasil akhirnya dituangkan dalam satu kesepakatan. Dalam hal ini irama atau skenario yang akan dimainkan. Setelah itu tak boleh lagi ada perbedaan, sehingga bisa tampil dan melangkah dengan mulus dan baik. Pungkas si biru mengakhiri penjelasannya. Hebat, kata si merah dan kuning bebarengan. Bubur encer tertumpah. Dalam pengembaraannya yang panjang, tak jarang Sheng, Ren, Kong, Zi, dan murid-muridnya terlantar dan kesulitan mendapatkan makanan. Apalagi di masa itu sering terjadi panceklik dan musim kering berkepanjangan. Pernah suatu ketika mereka tiba di sebuah perkampungan yang sepi, jarang penghuninya. Seluruh anggota rombongan sudah sangat lapar. Hampir 2 hari mereka belum mendapatkan makanan secuil pun. Beruntung ada seorang petani yang berbaik hati menolong mereka. Meski sedang musim paceklik dan persediaan berasnya tinggal sedikit, si petani masih mau menolong memberikan segantang beras. Kongzi pun mengucapkan terima kasih dan kemudian menyuruh Yan Yuan untuk membuat bubur encer, agar beras yang cuma segantang itu bisa dinikmati seluruh anggota rombongan yang berjumlah cukup banyak. Segera Yan Yuan dan saudara seperguruannya berbagi tugas. Yan Yuan menyiapkan alat masak, saudara yang lain sibuk mencari kayu bakar. Setelah kayu bakar cukup tersedia, mulailah Yan Yuan memasak di dapur yang berada di bagian belakang rumah sang petani. Sambil menunggu buburnya masak, Kongzi mengajar murid-murid yang lain di halaman depan rumah. Sementara Yan Yuan sendiri di dapur memasak dan menyiapkan makanan untuk semuanya. Bubur encer ini pun mulai matang. Saking encernya cukup banyak yang meluber dan tertumpah. Yan Yuan pun selalu mengambil inisiatif. Tumpahan bubur itu lalu dikumpulkan di mangkuk dan dimakannya. Ia merasa kenyang. Ia merasa sayang, karena meski sudah dibuat seencer mungkin, jumlah buburnya tetap tidak sebanding dengan jumlah saudara seperguruannya. Daripada ada bubur yang mubazir, terbuang percuma, ia rela mengalah mengambil jatah bubur yang tertumpah dan sedikit kotor. Saat Yan Yuan sedang memakan buburnya, Kongzi sengaja masuk ke belakang untuk mengecek tugas muridnya. Kebetulan melihat Yan Yuan saat sedang memakan bubur. Betapa kecewanya sang guru. Murid yang paling pintar, paling dikasihi, yang dianggap paling tahu tata krama, tata susila, telah berani memakan bubur tanpa izin dan bahkan berani mendahului guru dan saudara-saudaranya. Yan Yuan terdiam ketika sang guru besar memarahinya. Rasa respek dan hormatnya yang amat tinggi membuatnya tak berani membantah. Namun, Kongzi bisa membaca wajah Yan Yuan. Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan murid kesayangannya itu. Dalam hatinya, ia pun ragu Yan Yuan berani melakukan tindakan tak terpuji. Dengan lembut ia berkata, Yan Yuan, adakah sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Bicaralah yang jujur, terus terang, dan apa adanya. Setelah memberi hormat kepada sang guru, Yan Yuan menerangkan keadaan yang sebenarnya. Kongzi pun menyesalinya. Dengan jiwa besar, sang guru agung itu meminta maaf kepada muridnya. Kongzi telah salah sangka menilai murid terbaiknya itu.
Meski telah melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan sendiri secara langsung, namun yang dilihatnya hanyalah sepotong peristiwa, hanya sebagian kecil dari sebuah rangkaian peristiwa yang utuh. Sang bijak pun tersadar dan berujar, mendengar sesuatu dari orang lain jauh dari cukup. Mendengar sendiri masih juga belum cukup. Melihat dengan mata kepala sendiri pun jika hanya sebagian belumlah cukup. Bahkan terkadang bisa sangat berbahaya. Maka seorang Zunzi, insan beriman dan berbudi luhur, selalu meneliti hakikat perkara, kata Kongzi setelah menyadari kekeliruannya. Begitulah kisah Kongzi dan bubur yang tumpah yang diceritakan sang guru kepada muridnya. Selepas mendengar cerita itu, sang murid lantas bertanya, "Guru, seorang yang sangat bijaksana seperti Zheng Ren Kongzi pun ternyata masih bisa keliru. Mengapa hal itu bisa terjadi?" tanya sang putra mahkota pada gurunya. Seorang nabi, seorang besar, seorang bijaksana tidaklah serta-merta terlahir sempurna. Ada sebuah proses yang harus dilalui. Namun disinilah letak perbedaannya. Perjalanan seorang Zunzi dari bawah ke atas, sementara Xiaoren, orang yang rendah budi, dari atas ke bawah, ucap gurunya. Mengetahui diri bersalah dan kemudian mau dan berani mengoreksi diri, itu pun belum merupakan kesalahan. Bersalah tetapi tidak mau mengoreksi diri dan tidak mau belajar, itulah kesalahan yang sesungguhnya. Ingatlah baik-baik hal itu muridku. Contohlah Zheng Ren Kongzi. Meskipun keagungannya terkenal beribu-ribu mil jauhnya, namanya harum beribu-ribu tahun lamanya. Namun beliau tetap rendah hati, berjiwa kesatria dan berani mengakui kekeliruannya, mengoreksinya, dan sekaligus berani memohon maaf secara terbuka. Itulah sikap dari orang yang sungguh-sungguh besar dan sempurna. Niat sang guru bijak kepada muridnya. Sang putra mahkota, muridku, suatu saat engkau akan menjadi pemimpin, menjadi raja yang dihormati orang banyak. Jadilah engkau raja yang besar dalam artian yang sesungguhnya, bukan sekedar berprestasi dan mampu membawa bangsa menuju keagungan belaka, tetapi besar juga sebagai pribadi. Terus belajar, melakukan introspeksi diri setiap hari, berani secara terbuka mengakui kekurangan, dan berani pula untuk meminta maaf terhadap rakyat kecil sekalipun. Muridku, tirulah Kongzi, besar bukan karena kebijaksanaannya, tetapi besar pula karena kerendahan hati dan keberaniannya meminta maaf. Nasihat penutup sang guru kepada murid terkasihnya. Oke, kelihatannya untuk yang sekarang kita sudahi dulu karena durasinya udah lumayan panjang. Mudah-mudahan kalian suka. Nanti gue akan buat ini menjadi 3 part karena bukunya agak lumayan nih, babnya lumayan banyak. Mungkin akan gue buat 2 atau 3 part. Kalian tungguin aja, mudah-mudahan kalian suka. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti isi inti bukunya. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Kita ketemu lagi di video atau di audiobook selanjutnya ya. Tetap di Cerita Buku Audio. Cerita Buku Audio pamit. See ya.